Haleluya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya Jemaat GPDI El Shaddai Magelang berkarya buat Tuhan, menjadi berkat buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 yang saya beri tema Jangan ikuti jalan orang fasik. Kita akan melihat di dalam Amsal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di zaman ini, gereja Tuhan sedang diperhadapkan dengan perilaku orang fasik. Dan tentunya kita harus waspada. Itu sebabnya firman Tuhan menasihati kita. Janganlah menempuh atau mengikuti jalan orang fasik. Karena jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan kekal. Dan bergaul dengan mereka hanya akan menjerumuskan kita pada kebinasaan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat 1, kita lompat ayat 4 dan sampai ayat yang ke-6. Saya baca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu sudah difirmankan oleh Tuhan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dalam menghadapi perilaku orang fasik, kita tentunya membutuhkan pemahaman lebih jelas tentang ciri-ciri orang fasik supaya kita dapat terhindar dari jalannya. Nah, apa saja ciri-ciri orang fasik? Yang pertama, ciri-ciri dari orang fasik adalah congkak. Orang yang selalu bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia dari orang lain. Ya, ini berbicara tentang kesombongan, keangkuhan, dan suka menghakimi. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang yang mulai menghakimi ya, satu dengan yang lain, dan sepertinya dia tidak merasa berdosa. Ya. Ini berbicara tentang sifat dari orang fasik. Kalau mulai ada kesombongan, keangkuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan, ini menunjukkan bahwa sifat kefasikan itu mulai ada di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya mari kita mengoreksi diri kita, memperhatikan diri kita, hati kita, apakah ada kefasikan, apakah mulai ada ciri-ciri orang fasik di dalam hidup kita. Kalau kita mulai ada kecongkakan dalam hati, firman Tuhan menasihati kita untuk bertobat dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, firman Tuhan bilang, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita lihat ciri yang kedua dari orang fasik adalah iri hati. Umumnya orang fasik juga mudah merasa iri hati pada orang lain. Merasa tidak mau kalah sehingga timbul kebencian yang mengakibatkan terjadinya perbuatan jahat. Contoh kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, Yusuf, ya, Yusuf yang adalah anak Yakub, yang hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, tetapi pada akhirnya ia dijual sebagai budak di Mesir. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 9, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Kita lihat ya, karena iri hati dari saudara-saudara Yusuf, pada akhirnya dia hampir saja dibunuh, tapi dia dimasukkan ke dalam sumur dan pada akhirnya dia dijual di tanah Mesir.
Ya. Jadi kita melihat bahaya dari iri hati. Ini akan mengakibatkan perbuatan jahat. Bahkan kita lihat juga contoh dalam perjanjian baru. Ada imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Mereka iri hati kepada Yesus. Sehingga hal itu menimbulkan kebencian sekalipun Yesus berbicara tentang kebenaran-kebenaran. Tetapi mereka karena iri hati mereka tidak mau menerimanya. Dan akhirnya mereka membunuh Yesus. Bapak Ibu, kematian Yesus memang rencana Allah untuk menyelamatkan setiap manusia. Itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Tetapi di sana ada peran orang-orang yang iri hati. Jadi bahaya iri hati yang menimbulkan kebencian yang berakhir kepada perbuatan jahat. Jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, jangan pernah kita iri hati dengan orang lain ketika dia sukses, dia diberkati Tuhan. Tetapi marilah kita belajar bagaimana menjadi orang yang diberkati, orang yang sukses. Firman Allah tidak membenarkan iri hati ada pada orang percaya. Firman Tuhan tidak membenarkan iri hati ada kepada jemaat GPD El Shaddai Magelang. Karena itu adalah sifat dari orang fasik. Kita lihat Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, yang ketiga ciri-ciri dari orang fasik adalah tamak. Orang fasik juga memiliki sifat tamak dan ingin menguasai seluruhnya. Kita lihat mereka lebih cinta uang dan ingin mendapat banyak keuntungan sekalipun orang lain harus menderita. Jemaat GPD El Shaddai Magelang, ada banyak di antara kita yang punya usaha. Firman Tuhan mengajar kita berusaha dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar, tanpa kita mengambil keuntungan besar sehingga orang lain dirugikan dan usaha kita menjadi sukses. Bukan seperti itu. Itu firman Tuhan katakan adalah tamak, dan tamak adalah ciri-ciri dari orang fasik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya di masa sukar, akan terjadi masa sukar di hari-hari ini, di mana sifat dari orang fasik itu akan melekat kepada orang-orang percaya, sehingga firman Tuhan katakan mereka akan menjadi hamba uang, mencintai diri mereka sendiri. Kita perlu waspada hari-hari yang jahat ini. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tamak, cinta uang, lebih mencintai uang daripada mencintai kebenaran firman Tuhan. Lebih mementingkan uang untuk keberhasilan, untuk kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Ini adalah sifat dari orang fasik. Nah, kita perlu waspada. Jadi jemaat yang tidak tamak dalam hidup ini. Sehingga yang ada dalam hidup kita adalah kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri dari orang fasik adalah tidak peduli perintah Tuhan. Orang fasik tidak peduli pada perintah Tuhan, tidak mempedulikan kebenaran firman Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak berkuasa untuk menghukum mereka, sekalipun mereka telah melakukan begitu banyak dosa di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah sifat tidak takut akan Allah. Ini ada pada kehidupan orang fasik. Saya percaya jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, setiap kita yang mendengar firman Tuhan,
kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang peduli kepada perintah Tuhan, kepada kebenaran firman Allah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hanya dengan hidup oleh kebenaran firman Allah, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk menjauhi jalan orang fasik. Ada beberapa sifat dari orang fasik kita belajar hari ini, dan saya percaya biar itu semua tidak pernah melekat dalam hidup kita. Kalaupun ada, kita segera kembali kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya kita menjadi jemaat Tuhan yang berubah, jemaat Tuhan yang berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menghafal ayat hafalan kita di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-14. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya berterima kasih telah mengikuti Renungan 79. Dan kiranya setiap renungan yang disampaikan dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, baik menceritakan kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan keluarga, dan masih banyak, Bapak Ibu bisa menyalurkan itu melalui chat di dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan kepada kami untuk bagaimana kami menjadi umat Tuhan yang menjauhi jalan orang fasik, sehingga kehidupan kami setiap hari selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang, berkati usaha pekerjaan mereka, studi mereka, dan biarlah mereka tetap berharap dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan selalu menyertai dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan, berikan keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang kekuatan untuk tidak lupa memperkatakan firman-Mu, tetapi merenungkannya siang dan malam. Tolong kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.